Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak siswa baru SMP Negeri 2 Salokan Jeruk tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul, bertemu walaupun secara daring atau dengan kegiatan Zoom. Kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah SMP Negeri 2 Salokan Jeruk yaitu yang disebut dengan MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Anak sekalian patut berbangga bahwa anak-anak di antara sekian ratus siswa merupakan siswa yang terbaik dan termasuk yang dikatakan beruntung dari sekian ratus siswa yang daftar ke SMP Negeri 2 Salokan Jeruk. Maka anak-anak sekalian yang pada kesempatan ini hadir itu adalah termasuk siswa pilihan ya, yang melalui beberapa jalur pendaftaran. Di antaranya ada yang sudah melalui jalur prestasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan ada juga yaitu melalui jalur zonasi. Anak-anak sekalian, mengapa harus ada masa pengenalan lingkungan sekolah? Supaya kalian tahu suasana lingkungan tempat sekolah yang baru. Kalau kemarin selama 6 tahun kalian belajar di sekolah yang disebut dengan sekolah dasar ya, tentu akan berbeda dengan di SMP. Apa ini yang menjadi perbedaan? Kalau masalah mata pelajaran itu pasti sama ya, mata pelajaran itu sama. Tetapi akan berbeda. Pertama, lingkungannya juga berbeda, tempatnya juga berbeda. Kemudian yang sangat berbeda sekali itu apa? Adalah masalah tenaga pengajar ya. Maka pada kesempatan ini Bapak di dalam penyampaian materi tentang pengenalan kurikulum 2013, tentunya inilah yang akan membedakan anak-anak antara belajar di waktu di SD dengan belajar sekarang di bangku SMP. Di antaranya anak sekalian pada kegiatan pembelajaran tentang kurikulum 2013 mungkin sama ya dengan waktu anak-anak belajar di SD menggunakannya kurikulum 2013. Apa di sini yang berbedanya? Di antaranya adalah bahwa di SMP itu anak sekalian, di SMP itu bukan disebut dengan guru kelas ya, bukan disebut dengan guru kelas. Jadi guru kelas kalau waktu di SD di mana mata pelajaran itu oleh satu guru mungkin ya, oleh satu guru. Kecuali di SD itu ada guru olahraga, ada guru PAI, ya itu berbeda mungkin ya, itunya gurunya. Sedangkan untuk di SMP, di tingkat SMP, pembelajaran dengan kurikulum 2013, ini anak-anak sekalian perlu juga tahu ya. Pertama, guru mata pelajarannya. Misalkan guru PAI si Bapak Anu gitu ya. Guru matematika si Ibu Anu, guru bahasa Indonesia Ibu Anu. Jadi anak-anak sekalian 11 mata pelajaran tersebut, maka kalian akan bertemu dengan
11 guru. Ya. Nah, tadi berbeda dengan waktu di SD. Yang berbedanya itu hanya guru Penjas dan guru PAI. Tapi kalau di tingkat SMP, ini di SMP ya, 11 mata pelajaran, insya Allah 11 guru yang akan kalian ikuti pelajarannya itu dari masing-masing guru tersebut. Kemudian kalau struktur waktu ataupun jamnya perlu juga anak-anak ketahui ya. Misalkan ada pelajaran pendidikan agama di SMP itu 3 jam ya. 3 jam 1 minggu ya, 3 jam itu 1 minggu. Jadi diharapkan anak-anak sekalian bisa belajar pendidikan agama, tambahannya itu adalah di lingkungan rumah. Boleh di madrasah ya, boleh di masjid, atau dibimbing oleh para ustadz-ustadz yang ada di kampung halaman anak-anak sekalian. Kemudian nanti anak-anak akan belajar seperti bahasa Indonesia ya. 1 minggu itu ada 6 jam pelajaran. Ya, satu minggu itu ya. Kemudian ada pendidikan jasmani atau olahraga. Satu minggu itu adalah 3 jam pelajaran. Kemudian apalagi ada matematika ya, matematika 5 jam pelajaran. Kemudian ada seni budaya ya, seni budaya atau disebut dengan SBK itu 3 jam. Nah, makanya anak sekalian, dalam 1 minggu itu anak-anak nanti akan bertemu dengan 11 guru mata pelajaran. Insya Allah nanti ada perkenalan masing-masing guru mata pelajarannya. Di SMP Negeri 2 Solokan Jeruk itu kalau tidak salah kurang lebih ada 43 guru ya, ada 43 guru yang nanti akan mengajar. Tetapi yang mengajar di masing-masing kelas itu 11 guru sesuai dengan 11 mata pelajaran. Nah, anak sekalian, kenapa ini ada yang disebut dengan pengenalan kurikulum 2013? Perlu juga anak sekalian ketahui bahwa pembelajaran di sekolah itu yang berhubungan dengan kurikulum 2013, di mana anak-anak sekalian nanti di kelas ataupun di luar kelas harus lebih aktif ya. Belajarnya harus lebih aktif, kemudian kreatif, inovatif ya. Kemudian juga nanti disajikan oleh Bapak Ibu guru sebagai fasilitator di sini di kelas, akan menyiapkan tentang bagaimana cara belajar kelompok ya. Nanti anak-anak sekalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, nanti ditampilkan di depan kelasnya oleh masing-masing kelompok. Nah, ini yang disebut dengan aktif. Silakan anak-anak kalau ada hal yang perlu didiskusikan, maka diskusikan dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti yang mampu, yang bisa, ya, yang kreatif, maka akan lebih banyak menjawab pertanyaan. Kemudian ada juga di kurikulum 2013 ini, anak sekalian nanti menganalisa, ya, menganalisis, mengamati tentang lingkungan, mengamati tentang sesuatu materi sesuai dengan materinya nanti ya. Nah, nanti hasilnya didiskusikan juga. Ya. Misalkan ada juga pelajaran yang harus dipraktekkan, seperti PAI ada yang harus dipraktekkan,
bagaimana praktek wudhu, bagaimana praktek sholat ya. Kalau dalam penjas juga itu ada yang harus dipraktekkan. Bagaimana ini cara serven dalam bola voli gitu kan. Nah ini suatu hal yang harus dipraktekkan. Nah, anak sekalian, dalam waktu yang singkat ini Bapak mengajak kepada semua siswa kelas 7 ya, siswa kelas 7 yang baru saja berpindah tempat gitu. Berpindah tempat dari SD ke SMP. Juga nanti berubah seragamnya ya. Kalau kemarin ke bawahnya merah, sekarang ke bawahnya menjadi biru. Ini juga akan berpengaruh kepada kalian selaku siswa. Apa yang harus diperhatikan selama pembelajaran KBM selama COVID-19 masih berlangsung di negara Indonesia? Kita sambil berdoa menunggu ikhtiar ya. Mudah-mudahan ini COVID-19 segera berlalu dan sekolah melaksanakan tatap muka kembali. Artinya sekolah nanti tidak lagi melaksanakan daring atau yang disebut dengan PJJ. Akan tetapi sekarang masih kepada pembelajaran secara belajar jarak jauh. Nah, ini yang perlu Bapak sampaikan, menghimbau, mengajak kepada anak-anak sekalian, selama PJJ ini harus diikuti dengan sebaik-baiknya. Apa saja yang harus disiapkan oleh anak-anak sekalian? Yaitu masalah sarana ya di dalam pembelajaran selama PJJ ini. Sarana apa itu? Ada alat komunikasinya yang disebut dengan HP. Tidak cukup dengan HP saja, tentu ditunjang dengan ada pulsanya, ada kuotanya ya. Nah, nanti di dalam pembelajaran selama PJJ ataupun daring, anak sekalian, kalian akan dibawa dan diajak oleh guru-guru di SMP Negeri 2 Selokan Jeruk dengan model pembelajaran yang berbeda gitu antara guru yang satu dengan guru yang lain. Kemudian nanti yang digunakan ada HP melalui WA grup kelas gitu ya. Ada juga nanti melalui yang disebut dengan Zoom meeting ya, atau Google Meet nanti. Melalui program-program yang disajikan ataupun disiapkan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah SMP Negeri 2 Selokan Jeruk. Nah, anak sekalian, kurikulum 2013 ini harus kalian ikuti sampai tuntas ya. Artinya jangan separoh-separoh. Semua mata pelajaran harus diikuti. Semua kegiatan mata pelajarannya harus diikuti. Contoh, kalau ada Bapak Ibu guru nanti misalkan memberikan tugas, maka kerjakanlah dengan sebaik-baiknya tugas tersebut. Bagaimana Pak? Ini dengan PJJ ataupun jarak jauh. Saya tidak punya HP. Nah, nanti Bapak dan Ibu guru sendiri yang akan mengkondisikannya. Kalau yang tidak punya HP, misalkan nanti akan ada yang disebut dengan pembelajaran secara tatap muka ya, luring.
Dalam arti tatap muka di sini bukan belajarnya di kelas, tapi kalian mengambil salah satu tugas kepada Bapak dan Ibu guru ke sekolah nanti sesuai dengan jadwal, aturan, ketentuan, sesuai dengan protokol kesehatan. Yang harus dilaksanakan secara tuntas itu tugas, ya. Tugas dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau oleh Bapak dan Ibu guru disuruh dikumpulkan, segera dikumpulkan. Yang kedua, ikuti pelaksanaan tes, yang disebut dengan PTS, ya, penilaian tengah semester. Ada juga yang disebut dengan penilaian harian, ya, penilaian harian. Semua guru, semua mata pelajaran itu akan melakukan seperti itu. Jadi jangan mengatakan bahwa di SMP itu capek, tidak, ya. Asal diikuti dengan sebaik-baiknya. Ada penilaian harian, ada penilaian tengah semester, dan ada penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester. Kalau nanti tugas-tugas dikumpulkan, maka akan dibuatkan yang disebut dengan portofolio. Ini sesuai dengan tugas yang nanti akan diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Sekali lagi, mengajak, menghimbau kepada anak-anak sekalian, tolong pembelajaran di SMP itu diikuti dengan sebaik-baiknya. Dan nanti di dalam pembelajarannya pun akan ditentukan dengan penilaian sikap juga itu, ya, penilaian sikap, baik itu tentang pelaksanaan ibadah, ya, hubungan dengan sesama teman, aktivitas di sekolah, aktivitas di masyarakat. Ini akan ada penilaian yang disebut dengan penilaian sikap, ya. Nah, ini anak sekalian, jadi ada penilaian secara pengetahuan, ada juga nanti penilaian secara keterampilan. Mudah-mudahan anak-anak sekalian nanti mengikuti MPLS ini dijadikan suatu bahan bahwa oh inilah kegiatan yang nanti akan diikuti di sekolah tingkat SMP, ya. Oh, ini kegiatan yang harus saya ikuti. Ini kegiatan yang harus saya laksanakan. Silakan anak-anak sekalian, nanti ada kegiatan-kegiatan yang bersifat eskul juga, ya. Makanya dalam kurikulum 2013 ini bukan saja bersifat pengetahuan, tetapi penilaian keterampilannya pun nanti akan ada nilainya. Nah, mudah-mudahan ini anak sekalian pada kegiatan pembelajaran di SMP ini, apa yang tadi Bapak sampaikan, ikuti sampai tuntas. Jadi tidak begini, saya mah tidak senang matematika, tidak akan ikut matematika. Ya, tidak seperti itu, ya. Saya tidak senang misalkan dengan pembelajaran apa itu prakarya misalkan, ya. Nah, nanti berpengaruh terhadap kenaikan kelas kalau di akhir tahun. Oleh karena itu, Bapak menyampaikan permasalahan tentang kurikulum 2013 ini tidak seperti yang sudah-sudah, ya. Jadi karena PJJ cukup saja dengan bahwa saya tidak punya HP. Kalau nanti anak-anak sekalian tidak ada HP-nya, silakan bisa bergabung dengan teman dekatnya sesuai dengan masing-masing sekolah, sesuai dengan kelasnya, sesuai dengan tingkatannya. Boleh satu HP oleh 3 orang, 1 HP oleh 4 orang untuk mengikuti pembelajarannya, ya. Yang penting anak sekalian
hadir gitu ya, yang penting hadir. Nah, oleh karena itu sekali lagi pada kesempatan ini dalam masa pengenalan lingkungan sekolah, nanti anak-anak akan dikenalkan. Inilah lingkungan kelas, ini lingkungan lab, ini lingkungan perpustakaan, ini lingkungan lapangan olahraga dan lain sebagainya ya. Nah, tadi Bapak juga insya Allah nanti akan memperkenalkan semua guru yang ada di SMP Negeri 2 Selokan Jeruk. Mudah-mudahan dengan kegiatan MPLS yang sungguh sangat singkat ini, kalian akan terinspirasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran beserta eskul-eskul yang disediakan oleh pihak sekolah. Nanti banyak ya eskulnya di SMP 2 Selokan Jeruk. Ada paskibra, ada pramuka, yang senang futsal ada futsal ya, ada bela dirinya. Kemudian ada kegiatan spiritualnya itu keagamaan ya. Seperti yang senang musik itu mengikuti kegiatan nasyidnya ya. Jadi banyak sekali nanti yang akan disajikan di SMP Negeri 2 Selokan Jeruk ini. Sekali lagi anak sekalian, selamat kalian atas diterimanya di SMP Negeri 2 Selokan Jeruk sebagai siswa baru. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, serta segera belajar secara tatap muka. Nanti anak sekalian apabila ada panggilan-panggilan dari sekolah harus datang ke sekolah. Jangan lupa gunakan masker. Ya, cuci tangan, jaga jarak, tidak jajan sembarangan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja anak sekalian. Mudah-mudahan melalui kegiatan yang singkat ini, pertemuan yang singkat ini, walaupun secara virtual, secara daring, anak-anak nanti akan mengenal guru-guru dari semua mata pelajaran yang akan mengajar di kelas anak-anak sekalian. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini tadi yang Bapak sampaikan bisa dijadikan suatu pegangan bahwa di sekolah SMP itu tentu berbeda dengan di SD, terutama adalah guru-guru pengajarnya yang berbeda. Satu mata pelajaran akan dipegang oleh salah satu guru. Pelajaran ini gurunya ini, pelajaran ini gurunya ini. Nah, ini yang menjadi gambaran ke depan apabila anak-anak nanti masuk secara tatap muka. Sekali lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pembelajaran kalian nanti selama di SMP Negeri 2 Selokan Jeruk. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.